Bab 2641 pergi bersama. Ketika kota kecil itu menerobos masuk ke daerah ini, tiba-tiba terdengar suara dingin dari Feng Chao. Bakyu, kau sangat berani, kau membawa kota ini bersamamu, apakah kau akan memulai perang denganku, Feng Chao? Ketika suara itu berakhir, suara burung Phoenix yang jernih terdengar dari sarang burung Phoenix satu demi satu. Di sebelah Taichu Wutong, kekosongan mulai berputar seperti selembar kertas kusut. Di kota kecil itu, Bakyu menatap Feng Chao, dan setelah beberapa lama dia perlahan berkata, tentu saja tidak, Xin Yang, kau salah paham. Diam, suara dingin itu menunjukkan sedikit kemarahan, apakah kau juga memanggil Xin Yang? Bakyu sedikit mengernyit, ekspresinya sedikit kusut, tetapi pada akhirnya dia menurut penguasa kota Phoenix. Jika ada orang yang mengenalnya di sini, mereka pasti akan terkejut saat ini, karena Bakyu jarang menunjukkan ekspresi seperti itu. Semua orang tahu bahwa kebangkitan Bakyu ke kekuasaan adalah hal yang berdarah. Ketenarannya dan bahkan kota Ichifu dibangun olehnya dengan satu orang dan satu pedang. Karena alasan ini, dia menyinggung banyak kekuatan. Hampir semua 10 kota besar Hedao memiliki beberapa dendam padanya, dan bahkan kota naga, dia masuki sendirian. Tetapi sedikit orang yang tahu bahwa ketika Bakyu bangkit, dia berinteraksi dengan klan Phoenix tertentu di Fengcheng, dan klan Feng sekarang telah menjadi penguasa sarang Phoenix. Jika kamu tidak di sini untuk memulai perang, lalu mengapa kamu di sini? Huang Xinyan bertanya dengan dingin di sarang Phoenix. Saya ingin meminta bantuan penguasa kota. Nyonya Huangxi tidak menunjukkan wajahnya, tetapi suaranya penuh dengan ejekan, kamu Bakyu sangat kuat, dan kamu memiliki banyak keterampilan kultivasi. Kamu benar-benar orang nomor satu di dunia, dan kamu selalu tidak mencolok. Saya tidak tahu. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Bakyu berkata dengan suara yang dalam, saya ingin meminta penguasa kota untuk membuka terowongan serangga dan mengirim saya ke suatu tempat. Kemana harus pergi? Huang Xinyan bingung. Tidak akan menjadi masalah besar untuk membuka terowongan serangga. Di ruang telapak tangan Phoenix, ini bukanlah tugas yang sulit bagi klan Phoenix, tetapi mengapa Bakyu datang ke sarang Phoenix untuk meminta bantuan? Dunia di sini begitu besar sehingga masih sulit bagi klan Phoenix untuk melakukannya. Apakah ada tempat yang tidak bisa dia kunjungi? Ladang salju. Huang Xinyan bahkan lebih bingung, meskipun Sui Yuan tidak dekat dengan sini, kecepatanmu di kota Yifu tidak lambat. Bahkan jika kamu terburu-buru ke sana seperti ini, tidak akan memakan waktu 1 atau 2 bulan, kan? Kastil Hedou di dekatnya mungkin tidak memiliki kecepatan seperti itu, tetapi Kastil Kazuo berbeda. Ini dapat dikatakan sebagai Kastil Hedou tercepat di seluruh dunia bagian dalam. Sudah terlambat. Bakyu menggelengkan kepalanya perlahan. Huang Xinyan terdiam sejenak dan dengan tegas menolak, aku tidak akan membantu. Meskipun dia masih penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Bakyu, dia terlalu malas untuk bertanya lebih lanjut. Bakyu mengangguk sedikit, tidak apa-apa, mari kita biarkan orang itu Sui Jiu bersikap sombong untuk sementara waktu. Setelah mengatakan ini, Ichifujo mulai mundur, seolah berencana untuk pergi. Namun, pada saat ini, kekosongan di depan Bakyu terdistorsi, dan segera sebuah sosok berjalan keluar darinya. Sosok itu mempesona, dengan wajah berwibawa, mengenakan gaun neon berwarna-warni, dengan ekspresi dingin, dan lapisan fluoresensi kabur di wajahnya, membuatnya terlihat sangat cantik. Benda persegi. Dia menatap Bakyu dengan dingin, maksudmu rasa bersalah darah. Saat dia berbicara, hawa dingin memenuhi tubuh Huang Xinyan, dan seluruh kota Yifu ditutupi dengan lapisan es. Klan Phoenix memiliki musuh, dan musuh terbesar adalah klan darah. Saat itu, anggota terkuat dari klan darah berencana untuk memancing beberapa anggota klan Phoenix, menangkap mereka, dan menggunakan teknik rahasia untuk melucuti garis keturunan klan Phoenix mereka. Blood Grudge juga memiliki beberapa kemampuan untuk mengendalikan ruang. Feng Chao telah berdiri di dunia batin selama bertahun-tahun. Bukannya tidak ada anggota klan yang tewas dalam pertempuran di luar. Namun, tidak peduli bagaimana mereka tewas dalam pertempuran, mereka semua tewas dalam pertempuran dengan musuh. Itu bukan masalah besar. Namun, tindakan Blood Guilty tidak diragukan lagi menyentuh hati klan Feng. Tabu, naga memiliki sisik terbalik, dan burung Phoenix memiliki leher yang lemah. Tidak peduli ras mana mereka tidak akan dengan mudah membiarkan darah mereka mengalir keluar dan digunakan oleh orang lain, apalagi ras Phoenix. Apa sebenarnya yang terjadi? Ceritakan secara rinci. Huang Xinyan menggertakkan giginya. Di seluruh dunia, saya khawatir dialah satu-satunya yang bisa berbicara seperti ini di depan Bakyu. Jika itu orang lain, Bakyu akan membunuhnya dengan satu pedang. Sebelum Bakyu sempat berkata apa-apa, mutiara Hedao tiba-tiba bersinar terang di singgasana kerangka, lalu tiba-tiba muncul sesosok-sosok di hadapan Bakyu. Bakyu dan Huang Xinyan saling berpandangan. Sesaat kemudian, Huang Xinyan mendengus dingin, anjing tua Qin. Orang yang datang adalah penguasa medan pertempuran, Qin Feng. Ia sama sekali tidak terkejut bahwa Qin Feng bisa muncul di kota Yifu ini. Dunia hanya mengira bahwa Bakyu selalu berjalan sendirian, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa Bakyu juga punya teman. Qin Feng hampir tidak bisa dihitung sebagai satu, karena mereka berdua pernah bertarung berdampingan saat masih muda. Tepat saat Qin Feng berdiri diam, dia mendengar teriakan dan segera mengangkat alisnya. Dia berbalik dan melihat sekeliling. Kehangatan di wajahnya segera menghilang dan dia tersenyum, ternyata itu Xin Yang, lama tidak bertemu. Dilihat dari penampilannya, dia tampaknya cukup akrab dengan Tuan Phoenix Nest. Huang Xinyan membuang muka dengan jijik. Qin Feng menggaruk kepalanya, apakah aku datang pada waktu yang salah dan mengganggu kalian berdua untuk mengenang masa lalu? Bakyu menatapnya dengan dingin. Qin Feng tiba-tiba menyadari, tidak.
Dia menatap Bakiyu, dari mana kamu mendapatkan berita itu? Kemunculan Bakiyu di Feng Chao telah menjelaskan masalahnya. Dia tidak diragukan lagi ingin menggunakan kekuatan klan Feng untuk bergegas ke padang salju sesegera mungkin, kalau tidak dia tidak akan datang ke sini. Dengan cara ini, dia telah tinggal di dekat Phoenix Nest sejak pertempuran hari itu. Kuncinya adalah dari mana monster tua ini mendapatkan informasinya. Bakiyu masih menatapnya dengan dingin. Qin Feng tahu bahwa orang ini tidak ingin berbicara lagi, dan dia pikir begitu. Meskipun Bakiyu sendirian, bukan berarti dia tidak diam-diam mendukung beberapa kekuatan. Pasti tidak ada masalah dengan sumber informasinya. Insiden di Suiyuan telah menyebabkan keributan besar kali ini, bagaimana mungkin Bakiyu tidak mendengarnya? Justru karena kekhawatiran inilah dia bergegas, tetapi dia tidak ingin terlambat. Apakah kamu akan pergi? Qin Feng menatap Bakiyu dan bertanya. Bakiyu berkata, ketika harta baru lahir, itu adalah kesempatan langka. Tentu saja aku ingin pergi. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya jika kamu pergi? Qin Feng mengerutkan kening. Ba memiliki pedang di tangannya. Tidak peduli apa konsekuensinya, dia dapat mengatasinya dengan satu pedang. Qin Feng sakit kepala, lalu mengapa aku repot-repot memulai perang padang salju? Semua orang mengatakan bahwa dia memulai perang padang salju karena dia tersentuh. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu, alasan yang lebih besar adalah karena Bakiyu. Setelah pertarungan antara orang ini dan harta karun Ming Yuelun hari itu, entah berapa banyak orang yang mencari keberadaannya dan ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Untungnya, meskipun Bakiyu sombong, dia tidak sombong. Faktanya, dia terluka parah dalam pertempuran itu. Dia telah tinggal di dekat sarang Phoenix untuk memulihkan diri. Ini tidak memberi kesempatan kepada mereka yang memiliki motif tersembunyi. Dan pertikaian di padang salju yang disebabkan oleh Qin Feng juga sangat mengalihkan perhatian banyak musuh rahasia. Tetapi jika Bakiyu habis sekarang, maka pertikaian di padang salju yang dimulai oleh Qin Feng tidak akan ada artinya, belum lagi begitu dia pergi, itu pasti akan mengubah dunia, dan orang lain dapat memanfaatkannya. Huang Xinyan terlalu malas untuk mendengarkan obrolan mereka. Dia menatap Bakiyu dan berkata, katakan padaku, di sana di padang bersalju, apa yang dilakukan Blood Guild? Bakiyu berkata, Blood Guilty telah mengarah ke Starry Sky Chessboard, dan juga telah menarik harta karun baru. Tampaknya dia ingin menggunakan Starry Sky Chessboard untuk merebut harta karun itu. Aku akan campur tangan. Bisakah kau membantuku? Tolong, Huang Xinyan mencibir, jika begitu, tentu saja aku akan membantu, tunggu saja. Xinyan, pikirkan dua kali. Qin Feng cemas. Huang Xinyan mengabaikannya, dan sosoknya dengan cepat memudar. Namun, sebelum memudar, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Bakiyu, apakah kau sudah pulih dari cederamu sebelumnya? Bakiyu mengangguk sedikit, tidak ada yang serius. Huang Xinyan tidak berkata apa-apa lagi dan menghilang. Qin Feng menatap Bakiyu dengan wajah sedih, apakah kau harus pergi? Bakiyu berkata, konon katanya dia adalah budak pedang yang diperbudak oleh kehendak harta karun, dan dia bisa dijadikan makanan. Qin Feng menghela napas, saat kau pergi, aku khawatir banyak orang tidak akan bisa menahan diri. Selama pertempuran terakhir memperebutkan roda bulan, orang-orang itu tidak siap. Kau punya kesempatan untuk pergi. Kali ini akan berbeda. Apa yang terjadi di Suiyuan sekarang sangat merepotkan. Itu sangat besar, dan orang-orang itu mengawasi. Dan Blood Guilty masih ada di dalam. Jika tidak ada Blood Guilty, masalahnya tidak akan besar. Tidak akan mudah bagi musuh Bakiyu untuk mengatasinya. Namun, Blood Guilty telah menyempurnakan garis keturunan klan Phoenix dan sekarang memiliki kemampuan untuk mengendalikan ruang. Inilah masalahnya. Saat waktunya tiba, selama Suejiu mengangkat tangannya dan berteriak, aku khawatir banyak orang akan mengikuti. Tidak bisakah kita menunggu lebih lama lagi? Qin Feng masih ingin membujuk. Seberapa besar kemungkinan bayi baru lahir? Bakiyu bertanya balik. Qin Feng terdiam cukup lama, dan akhirnya menghela napas, tahu bahwa ia tidak dapat membujuk Bakiyu lagi. Ia mengangguk dan berkata, jangan mati, harapan umat manusia terletak pada dirimu. Jika kau mati, umat manusia tidak akan pernah bisa berbalik. Hari, mengatakan ini, ia melangkah maju, mengangkat tangannya dan menyentuh mutiara Hedao, dan kembali ke alam Hehe. Bakiyu akan pergi ke padang salju, dan tidak baik baginya untuk menemaninya, jangan sampai orang tahu tentang hubungannya dengan Bakiyu. Harapan umat manusia, Bakiyu bergumam pelan, dan sesosok muda tiba-tiba muncul di benaknya, tidak harus. Pada saat ini, Taichu Wutong yang besar tiba-tiba mulai bergoyang, dan salah satu akarnya menyembul keluar dari kehampaan dan menusuk ke depan. Dengan satu pukulan, kehampaan itu pecah dan akar-akar menembus ke dalamnya. Kekuatan ruang berfluktuasi, dan di sarang burung Phoenix, suara kicauan burung Phoenix datang dan pergi. Perlahan, kekosongan yang rusak meluas, membentuk jalur serangga yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Meskipun Suejiu sebelumnya telah membuka terowongan serangga sendiri dan menyediakan akses ke ribuan kota Hedao, itulah alasan mengapa dia telah membuat banyak persiapan sebelumnya. Kekuatan ruang yang dia kendalikan sebenarnya tidak ada bandingannya dengan klan Phoenix. Dahulu kala, dia telah membuat banyak pengaturan di area itu, sehingga dia dapat membuka jalur cacing dalam satu gerakan. Saat ini, kinerja klan Feng tidak diragukan lagi lebih cerdik. Tanpa pengaturan sebelumnya, mereka dapat membuka jalur serangga yang mengarah langsung ke padang salju. Selain itu, orang yang akan melewati terowongan serangga ini adalah orang kuat seperti Bakiyu dan Kastil Ichifunya. Ini membutuhkan jalur serangga yang sangat stabil, jika tidak, sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi di tengah jalan. Melihat jalan cacing di depannya, Bakiyu tidak ragu-ragu dan mengarahkan kotak Kaifu untuk bergegas. Namun,
Tepat sebelum kota Yifu hendak memasuki jalan cacing, sosok Huang Xinyan muncul di depan tahta lagi. Ba Qiu menoleh. Huang Xinyan mendengus dingin, apa yang kau lihat? Aku membuka terowongan serangga. Aku bisa pergi kemanapun aku mau. Alasan utamanya adalah aku ingin membunuh orang itu Sue Jiu dengan tanganku sendiri. Bab 2642 sudah berakhir. Di papan catur yang besar, banyak bidak catur telah hancur oleh dampak yang dahsyat. Di lautan darah, pedang dan pedang bersinar bebas, dan dua sosok bergerak melaluinya, bertarung dan bertabrakan. Lu Ye sangat diuntungkan. Dia kagum dengan banyaknya metode kuat yang ditunjukkan Blood Guilty dalam pertempuran ini. Dalam hal pencapaian jalur darah, Lu Ye benar-benar merasa seperti dia mampu melihat melalui awan dan melihat pengetahuan sejati setelah menerima begitu banyak inspirasi. Selain itu, keterampilan Blood Jiu tidak terbatas pada rahasia jalur darah. Lu Ye segera menemukan bahwa pencapaian orang ini di jalan ruang juga sangat tinggi, setidaknya tidak sebanding dengan miliknya sendiri. Master klan darah kontemporer ini telah menguasai jalan ruang, dan setiap pedang disertai dengan sihir spasial yang sangat misterius. Itu benar-benar membuka matanya. Lu Ye sendiri telah mempraktikkan Tao Ruang. Pola Dao Void adalah ekspresi dari Tao Ruang. Su Yan juga mengajarinya untuk sementara waktu ketika putra Xing Yuan bertarung satu sama lain. Sayangnya, waktunya singkat dan dia telah berlatih Tao Ruang. Tidak cukup. Kemudian, dia memperoleh darah saripati burung Phoenix milik Su Yan, dan ketertarikannya pada jalur ruang bahkan lebih kuat. Sayangnya, dia tidak memiliki siapapun untuk mengajarinya lagi, jadi dia hanya bisa berhenti di situ. Sekarang, Blood Guild menggunakan tubuhnya untuk menjadi guru, dan dia mengajar selangkah demi selangkah. Lu Ye perlahan-lahan tenggelam di dalamnya, sama sekali lupa bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati yang sangat berbahaya. Di samping papan catur, para pemain catur hitam dan putih masih duduk di udara. Wajah Heixue pucat, karena saat ini, hampir semua batu hitam dalam permainan catur telah musnah. Dipengaruhi oleh ini, kekuatan ofensif dan defensifnya sangat melemah. Dia bukan lagi lawan Yuan Xi. Tetapi sekarang setelah permainan catur muncul, menurut aturan, pemenang harus ditentukan dalam permainan ini, jadi bahkan jika dia ingin meminta maaf, dia tidak bisa. Dia memiliki firasat tentang kematiannya sendiri dan menghela nafas panjang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati di tempat seperti itu. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia, sebagai pemain catur, bukanlah pion Blood Guilty. Bukan hanya dia, tetapi semua biksu yang menyerang kota Souzhou kali ini adalah pionnya. Sue Jiu adalah pemain catur yang sebenarnya. Kehancuran bidak catur mereka memberi kesempatan kepada Blood Guilty untuk merebut harta karun itu. Namun saat ini, sepertinya Blood Guilty mungkin tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Heixue menundukkan kepalanya dan samar-samar melihat kedua sosok itu bertarung di tengah lautan darah yang tebal. Bahkan jika Lu Ye dapat mengerahkan semua kekuatan tubuhnya saat ini, bahkan jika papan catur langit berbintang adalah harta karun yang telah membuka pintu bagi kenyamanan Lu Ye dan memiliki banyak berkah yang kuat, budak pedang yang memegang pedang Tianxuan tidak semudah itu untuk dihadapi. Hanya karena seiring berjalannya waktu, hubungan antara pedang Tianxuan dan budak pedang tampaknya secara bertahap menjadi lebih dekat, membuat kekuatan pedang Tianxuan menjadi semakin kuat. Tanda yang paling jelas adalah tentakel yang melilit tubuh Yun Siwang seperti pembuluh darah. Awalnya, tentakel ini hanya tumbuh bersama dengan lengannya yang memegang pedang, tetapi sekarang menutupi setengah tubuhnya. Dalam situasi ini, saya khawatir itu akan segera menutupi seluruh tubuhnya. Ini tidak diragukan lagi adalah harta karun yang memeras kekuatan tubuh fisik budak pedang. Dapat diramalkan bahwa setelah pertempuran ini, tubuh fisik budak pedang mungkin berisiko runtuh, tetapi sekarang Blood Guilty memang dalam masalah besar. Awalnya, dia masih bisa bertarung dengan Yun Siwang, tetapi lama-kelamaan dia menjadi agak sulit untuk ditandingi. Hal ini menyebabkan luka-luka Lu Ye terus bertambah. Akan tetapi, luka-luka itu semua masih melekat dengan kekuatan harta karun itu. Sulit untuk disembuhkan dan dipulihkan. Pada saat tertentu, Lu Ye, yang sedang asyik menyaksikan pertempuran, tiba-tiba merasakan ketidaksabaran. Dia terkejut sejenak, dan kemudian menyadari bahwa ketidaksabaran itu bukan miliknya sendiri, tetapi emosi yang ditimbulkan oleh rasa bersalah berdarah yang telah menguasai tubuhnya. Begitu pikirannya berubah, Lu Ye merasakan sesuatu, apakah kamu takut dengan malam yang panjang dan banyak mimpi? Rencana bersalah berdarah tidak dianggap tidak masuk akal, tetapi dia tampaknya telah meremehkan kekuatan pedang Tianxuan, atau melebih-lebihkan papan catur langit berbintang. Harta karun papan catur langit berbintang bukanlah senjata pembunuh. Bahkan jika memilih Lu Ye sebagai bidak catur dan memberikan banyak berkah yang kuat, dalam pertempuran seperti itu, bagaimanapun juga, dia akan menggunakan kekurangannya sendiri untuk menyerang kekuatan lawan. Jika bukan karena roh hantu darah yang menempati tubuh fisik Lu Ye, dia pasti sudah dikalahkan oleh Yun Siwang sendirian. Bahkan Blood Guilty pun sedikit tidak bisa bertahan sekarang. Mari kita bicarakan tentang pedang Tianxuan. Su Lao pernah berkata bahwa di antara semua harta karun di langit berbintang, kualitas pedang Tianxuan berada di peringkat 3 teratas, jadi pedang itu sangat kuat. Jika Blood Guilty dapat menangkap Tuan Yun Wang dengan cepat, akan mudah untuk mengatakannya, tetapi jika ditunda sampai sekarang, berita tentang lapangan bersalju akan bocor, yang kemungkinan besar akan menarik perhatian orang-orang kuat lainnya. Inilah yang dikhawatirkan Sue Gui. Diam, jangan ganggu aku, kau tidak ingin mati seperti ini, kan? Sue Guan berteriak dingin. Selama konfrontasi, Master Yun Wang memaksanya mundur dengan pedang, dan akhirnya mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Heixue. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan meraih Heixue, menggertakkan giginya dan berkata, anakku, sudah waktunya bagimu untuk melayaniku. Di bawah penangkapan ini, ekspresi Heixue berubah drastis.
Dia tidak dapat menahan serangan Yuan Xi dan terluka parah. Kali ini, dia merasa bahwa segala sesuatu tentang dirinya di luar kendali. Dalam kegelapan, tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang menahannya utuh, dan kemudian meremasnya dengan keras. Bangkit. Tidak. Darah hitam meraung dalam perlawanan, tetapi itu tidak berpengaruh. Hanya ada suara retakan yang datang dari tulang-tulang di tubuhnya, dan mereka berubah menjadi bubuk. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan yang mendalam. Meskipun dia tahu bahwa Blood Guild memiliki temperamen dingin dan dapat membunuh bahkan keturunannya sesuka hati, masih agak sulit untuk menerima bahwa ini terjadi padanya. Justru karena dia adalah pewaris Blood Grudge, dia bisa dikendalikan dengan mudah. Jika itu vampir lain, bahkan jika kultivasi mereka lebih lemah darinya, mereka tidak akan mampu menahan cengkeraman Blood Grudge. Raungan itu terus berlanjut, tetapi hanya berlangsung 2 napas sebelum menghilang. Sosok berdarah hitam besar itu runtuh dan berubah menjadi bola darah merah terang. Blood Guilty membuat tendangan voli dan jatuh ke tangannya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya dan menuangkannya. Di lautan dewa, Lu Ye sangat marah, apa yang kamu makan? Sialan, itu tubuhku sendiri. Tapi dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Sue Jiu memakan massa merah terang yang berubah dari darah hitam. Bukankah ini berarti kamu telah memakan darah hitam? Meskipun dia tidak mengendalikan tubuhnya saat ini, Lu Ye masih merasa mual dan merasa sangat tidak nyaman. Sue Jiu tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Saat bola merah terang itu memasuki perutnya, lapisan api darah tiba-tiba menyala di sekujur tubuhnya, dan bahkan pisau panshan di tangannya juga ikut terbakar. Cahaya pedang itu menyapu, Sue Jiu mengangkat pedangnya dan menebas. Di bawah cahaya darah, cahaya pedang itu benar-benar hancur. Tidak hanya itu, darah yang terciprat keluar tampaknya bersifat spiritual, melekat pada pedang Tianxuan. Itu segera hancur menjadi bubuk oleh energi pedang-pedang Tianxuan, tetapi lebih banyak darah berceceran. Kedua sosok itu bertarung dengan gila-gilaan. Setelah menelan darah hitam, momentum Blood Guilty meroket. Saya tidak tahu teknik rahasia macam apa itu, tetapi jelas bukan hal yang mudah untuk melakukannya dengan mengorbankan nyawa seorang penguasa kota abadi. Lu Ye perlahan-lahan merasa berat. Karena dia mendapati pedang Tianxuan menunjukkan tanda-tanda terkikis perlahan, dan darah yang menempel pada pedang itu semakin lama semakin pekat. Sue Jiu sepertinya ingin menggunakan cara ini untuk bersaing dengan Yun Siwang saat berlatih. Transformasi pedang langit. Melihat situasi ini, selama dia diberi cukup waktu, sangat mungkin baginya untuk berhasil. Ini bukanlah pemandangan yang diharapkan Lu Ye untuk dilihat. Meskipun dia ingin membantu Tuan Yun berharap untuk dibebaskan, dia tidak ingin pedang Tianxuan jatuh ke tangan Sue Jiu. Untungnya, dia tidak punya rencana cadangan. Dia juga tidak punya waktu untuk menonton pertempuran itu. Dia menegang dan menunggu dengan tenang, bersiap untuk campur tangan pada saat kritis dan merusak perbuatan baik Blood Guilty. Tetapi pada saat ini, Sue Jiu tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik dengan tergesa-gesa dan melihat ke suatu lokasi melalui darah yang kental. Kemudian wajahnya berubah drastis, sungguh menjijikkan. Lu Ye juga melihat pemandangan yang dilihatnya dengan jelas. Di arah itu, kekosongan itu pecah karena suatu alasan, dan dari kekosongan yang pecah itu, akar pohon menjulur keluar. Dalam sekejap mata, kekosongan itu berubah menjadi jalan serangga. Samar-samar, ada sesuatu yang keluar dari serangga itu. Serangga itu dengan cepat menyapu jalan. Lu Ye tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin Blood Guilty tidak tahu? Yang paling ia takutkan dari rencana ini adalah klan Feng akan mendapat berita itu, karena begitu klan Feng mendapat berita itu, mereka pasti akan bergegas menghentikannya. Ada perseteruan berdarah antara dirinya dan klan Phoenix. Untungnya, hanya ada beberapa anggota klan Phoenix, dan informasinya tidak tersedia. Selama ia cukup cepat, ia akan memiliki kesempatan untuk merebut pedang Tianxuan. Namun apapun yang ditakutkannya, klan Phoenix masih ada di sini. Akar yang menonjol dari kekosongan itu jelas merupakan akar dari Tai Chu Tong. Kekosongan yang rusak adalah jalan serangga yang dibuka oleh klan Phoenix. Sekarang klan Phoenix telah tiba, rencananya kali ini pasti akan gagal. Inilah alasan kebenciannya. Untuk mendapatkannya secepat mungkin, ia bahkan menyerahkan darah hitam itu. Meskipun dia memiliki banyak keturunan, tidak mudah untuk menumbuhkan orang kuat setingkat penguasa kota abadi. Jalur serangga telah dibuka, klan Phoenix akan datang, dan Blood Guilty akan segera melarikan diri. Karena tidak ada harapan untuk merebut pedang Tianxuan, dia setidaknya harus memastikan bahwa tubuh Lu Ye dibawa pergi. Ini bukan tanpa keuntungan. Tubuh ini jelas merupakan tubuh paling aneh yang pernah dilihatnya. Karena dia telah. Bagaimana kita bisa mengembalikannya jika kita memiliki kendali? Namun, saat dia sedang merencanakan ini, dia tiba-tiba merasa bahwa banyak kekuatan di tubuhnya memudar dengan cepat. Dalam sekejap mata, dari ribuan kekuatan yang kuat, hanya sekitar 1000 yang tersisa. Bersama dengan kecepatan dan kekuatan tubuhnya berkurang secara signifikan. Dalam sekejap, tubuh fisik ini kembali ke warna aslinya. Hah, Sue Jiu tampak terkejut, tetapi segera mengerti bahwa ini adalah papan catur langit berbintang yang telah melarikan diri. Karena segala sesuatu di sekitarnya memudar, banyak bidak catur runtuh, dan aura papan catur langit berbintang dengan cepat menghilang. Alasan mengapa tubuh fisik Lu Ye begitu kuat sepenuhnya karena berkah dari kekuatan harta karun, yang dapat dianggap sebagai kekuatan eksternal. Sekarang papan catur langit berbintang akan menghilang, tentu saja, berkah dari kekuatan eksternal ini akan menghilang tanpa jejak, langsung menjatuhkannya kembali ke bentuk aslinya. Yang membuat Sue Gui bingung adalah, apa yang digunakan papan catur langit berbintang. Dia ingin melarikan diri karena klan Phoenix akan datang. Di mana papan catur langit berbintang? Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena cahaya pedang datang ke arahku. Yun Siwang,
yang dikendalikan oleh pedang Tianxuan, tidak memiliki banyak pikiran. Setelah memasuki dunia batin, satu-satunya keinginan pedang Tianxuan adalah membunuh. Ini akan berakhir. Sue Jiu merasakan hawa dingin di hatinya. Bab 2643 selesaikan sendiri. Sudah berakhir, Lu Ye juga merasa kedinginan. Awalnya, Blood Guilty mengendalikan tubuhnya dan setara dengan Yun Xiwang, dan bahkan mulai unggul setelah menggunakan teknik rahasia. Namun, karena banyak kekuatan eksternal di tubuhnya memudar, bagaimana dia bisa menjadi lawan Yun Xiwang setelah dipukul kembali ke bentuk aslinya? Pedang, ini tidak hanya memiliki kekuatan ribuan cara, tetapi juga memiliki kekuatan membunuh yang mengejutkan seperti harta karun. Hanya mengandalkan latar belakangnya sendiri, dia tidak dapat dihentikan apapun yang terjadi. Untungnya, Sue Jiu tidak ingin duduk diam dan menunggu kematian, karena jika Lu Ye benar-benar terbunuh oleh pedang ini, maka dia tidak hanya akan kehilangan tubuh dengan potensi besar, tetapi juga jiwanya. Api darah yang menyala di sekelilingnya tiba-tiba meluas pada saat ini, dan kemudian sekelompok hantu bergegas keluar dari tubuh, meraung seperti hantu, dengan bayangan darah hitam. Setelah hantu itu bergegas keluar, ia tanpa rasa takut menghadapi cahaya pedang, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit cahaya pedang. Ada saat kebuntuan, dan bayangan itu terpotong menjadi dua. Energi pedang telah tiba, dan jiwa Lu Ye dan Sue Jiu merasakan bencana yang akan datang. Namun, pada saat ini, cahaya pedang yang mengejutkan lainnya menyerang dari samping, mengenai cahaya pedang di depannya. Ketika keduanya hancur, kekuatan benturan yang dahsyat itu seperti gelombang besar, dan Lu Ye terlempar. Organ-organ dalam tubuhnya hancur, dan darah menyembur keluar dari mulutnya seolah-olah itu gratis. Bakyu, Blood Jiu berteriak, akhirnya tahu mengapa papan catur langit berbintang itu kabur. Dia hanya bertanya-tanya mengapa harta karun ini harus bersembunyi. Jika saja klan Phoenix datang, itu seharusnya tidak menjadi penghalang besar bagi papan catur langit berbintang. Bahkan jika itu adalah penguasa sarang Phoenix yang datang. Namun, Bakyu berbeda. Monster tua ini terkenal di luar. Sejak kebangkitannya, harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dunia batin telah hancur di tangannya. Papan catur langit berbintang itu juga cerdas, bagaimana mungkin kita tidak takut padanya? Mungkin merasakan aura Bakyu, jadi ia segera melarikan diri. Tapi, mengapa Bakyu datang dari terowongan serangga yang dibuka oleh klan Feng? Kapan Feng Chao terlibat dengan monster tua ini? Dia telah mendengar lebih dari sekali bahwa Tuan Feng Chao mengatakan bahwa cepat atau lambat Bakyu akan terbunuh. Dalam sekejap pikiran, Sue Jiu telah memahami segalanya. Satu-satunya hal yang membingungkannya adalah bahwa pedang Bakyu baru saja menebas udara, seolah-olah dia bermaksud menyelamatkannya. Namun berkat pedang itu, jika tidak, tubuh ini akan benar-benar terpotong. Dia tidak berani mengabaikannya, awan kabut darah meledak di sekitar tubuhnya, dan dia menggunakan teknik keluarnya darah untuk melarikan diri dari sini. Teknik pelarian darah yang dia lakukan sendiri jauh lebih baik daripada milik Lu Ye. Teknik itu tampaknya mengandung keajaiban ruang. Dalam sekejap, teknik itu dapat menjangkau ribuan mil, dan dalam beberapa tarikan napas, teknik itu dapat menjangkau puluhan ribu mil. Namun, dia segera menyadari ada yang salah, karena meskipun dia telah menempuh jarak puluhan ribu mil, dia sebenarnya hanya berputar-putar dalam jarak 100 mil dari tempat yang sama. Dia tiba-tiba berhenti dan alisnya menggelap, itu sangat dekat dan sangat jauh. Ini adalah teknik rahasia klan Phoenix, yang membentang sejauh 100 mil tempat dia berada tanpa batas. Kecuali teknik rahasia ini ditembus, dia tidak akan dapat melarikan diri dari area ini sama sekali. Dia telah menyempurnakan garis keturunan klan Phoenix, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya teknik rahasia ini, dan dia dapat merasakan bahwa praktisi teknik rahasia ini telah mencapai puncak pencapaian di bidang ruang, yang sama sekali tidak sebanding dengannya. Jadi, bahkan jika dia ingin memecahkannya, dia tidak dapat melakukan apapun. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan melihat seorang wanita anggun dan bermartabat tidak jauh dari sana. Wanita itu muncul di sana pada suatu saat dan menatapnya dengan dingin di matanya yang tampaknya menembus keabadian. Tuan Phoenix Huang Xiniang, sudut mata Sue Jiu berkedut. Sejak dia melihat akar Tai Chu Wutong, dia tahu bahwa seseorang akan datang ke sarang Phoenix, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah pemilik sarang Phoenix yang datang. Tampaknya klan Phoenix membenci mereka lebih dari yang mereka bayangkan. Salahkan darah, Huang Xiniang berkata dengan dingin, dengan ekspresi marah di wajahnya. Yang membuatmu marah bukanlah bertemu musuh, tetapi ditipu oleh pria itu Bakyu lagi. Ini sama sekali bukan Blood Guilty sendiri, tetapi jiwa yang terbelah yang menempati tubuh seorang biksu tertentu. Untungnya, Bakyu mengatakan bahwa Blood Guilty sedang merencanakan harta karun di sini, jadi dia membunuhnya tanpa ragu-ragu. Lupakan saja, Huang Xiniang mengangkat tangannya sedikit, dengan 5 jari seperti batu giok, dan mendorong ke depan dengan 2 jari. Jika dia tidak bisa membunuh Blood Guild sendiri, maka dia akan membunuh pecahan jiwanya terlebih dahulu dan mengeluarkan napas yang tidak sedap. Ini berakhir lagi, hati Lu Ye dipenuhi dengan kesedihan. Dalam momen singkat ini, pasang surut hidupnya benar-benar mengasyikkan. Pertama, dia hampir terbunuh oleh pedang Tianxuan, tetapi untungnya dia diselamatkan oleh Bakyu. Sebelum dia bisa mengambil napas, dia bertemu dengan pria yang begitu kuat lagi. Lu Ye tidak tahu siapa orang ini, tetapi dia tahu dari raut wajahnya bahwa orang ini memiliki perseteruan besar dengan Sue Jiu. Jika dia ingin membunuh Sue Jiu, dia pasti harus dikubur bersamanya. Di bidang penglihatan, 2 jari putih dan lembut itu dengan cepat membesar, menekan ke bawah seperti 2 pilar surga. Jiwa Lu Ye tertekan dan tidak dapat bergerak, dan dia hanya bisa melihat tanpa daya. Sebaliknya, Sue Gui meraung marah dan mengangkat pedangnya untuk menebas.
Namun, ledakan pedang itu sangat kecil. Itu tidak berguna melawan serangan seperti pilar, dan dia akan tergencet sampai mati di saat berikutnya. Tuan Phoenix, tolong tunjukkan belas kasihan. Xin Yang, jangan sakiti hidupnya. Kedua suara itu mencapai telinga Huang Xin Yang hampir bersamaan. Yang pertama adalah Yuan Xi. Ketika papan catur langit berbintang terlepas, dia segera menyingkirkan belenggu permainan catur dan kembali ke ukuran normal. Kemudian dia melihat Lu Ye dalam bahaya dua kali dan bergegas mendekat. Pertama kali dia tidak punya waktu untuk bereaksi, dan kali ini dia juga tidak punya waktu, jadi dia hanya bisa memohon. Sosok kedua adalah Ba Qiu. Huang Xin Yang sedikit mengernyit. Dia tidak mengenali Yuan Xi dan tidak peduli padanya. Sebaliknya, itu adalah Ba Qiu. Dia tidak pernah melihat Ba Qiu peduli pada siapapun, apalagi memohon untuk seseorang di depannya. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Lu Ye. Karena dia cukup sial karena dirasuki oleh seberkas jiwa Blood Blame, tidak perlu banyak hal untuk menghancurkannya sampai mati. Namun sekarang setelah Ba Qiu berbicara, dia harus lebih memikirkannya. Gerakan tangannya terhenti sebentar, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba mengerutkan kening, mendesah pelan, sedikit menarik kembali kedua jarinya, dan dengan lembut menekan dahi Lu Ye. Anak laki-laki ini, sebenarnya memiliki aura sisa darah Phoenix Yuan di tubuhnya. Ini berarti bahwa dia pernah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan seorang wanita dari klannya sendiri, dan itu belum lama ini. Dia langsung tahu siapa orang itu. Beberapa tahun yang lalu, ketika wanita dari klan itu kembali, dia memang telah kehilangan darah Phoenix. Yang seharusnya dia sadari sejak lama adalah bahwa baru saja Blood Blame mengaktifkan teknik rahasia, dan api darah melilit tubuh Lu Ye, menutupi jejak yang hanya bisa dideteksi oleh klan Phoenix. Terlebih lagi, dia penuh dengan niat membunuh setelah melihat Blood Guilty, jadi dia agak mengabaikan hal ini. Tekanan jari ini tampak ringan dan tanpa kekuatan apapun, tetapi pikiran Lu Ye berdengung sejenak, lautan roh melonjak, dan bintang-bintang muncul di depan matanya dalam sekejap. Raungan Blood Jiu dapat terdengar di laut ilahi. Pada saat yang sama, Lu Ye merasa bahwa jiwanya sedang terkoyak, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba dipisahkan dari jiwanya, tetapi pemisahan itu gagal. Ketika dia sadar kembali, dia melihat wanita itu berdiri tidak jauh di depannya, alisnya berkerut. Tubuhnya sedikit terhuyung, darah mengalir dari mulut dan hidungnya, dan Sue Jiu terkekeh, Xin Yang, kau tampaknya tidak ingin membunuh anak ini. Dia merasa bahwa Huang Xin Yang telah berbelas kasih tadi. Awalnya dia memang memiliki niat membunuh, tetapi entah mengapa dia tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia ingin mengeluarkan jiwanya dari tubuh ini. Sayang sekali itu tidak berhasil. Karena dia telah menyatukan jiwanya ke dalam lautan Dewa Lu Ye, mustahil untuk menyingkirkannya kecuali dia mengupas kepompong itu sedikit demi sedikit dan menarik keluar jiwanya. Tetapi ini membutuhkan kerjasamanya sendiri, jika tidak, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada Lu Ye. Selain itu, melakukan itu juga akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Begitu pengelupasan itu tidak bersih, dia akan dapat mengendalikan tubuh ini kapan saja saat dia menghadapi Lu Ye di masa mendatang. Hal-hal yang menjadi incarannya tidak akan pernah bisa lepas dari orang yang mengendalikannya. Dia gagal menangkap harta karun kali ini, dan dia jelas tidak ingin kehilangan tubuh fisik ini. Mata Huang Xin Yang berkilat dan dia mendengus, kamu terlalu banyak berpikir. Sambil berkata demikian, dia mengangkat jarinya dan menekannya ke dahi Lu Ye lagi. Niat membunuh itu kental seperti kenyataan. Sebelum ujung jarinya menyentuh tubuh Lu Ye, kekuatan perlindungan Lu Ye hancur lapis demi lapis, dan bahkan ada lubang berdarah di dahinya. Dia menunjukkan sikap tanpa ampun, bertaruh bahwa Blood Guilty tidak dapat menahan tekanan dan melarikan diri dengan jiwanya. Dengan cara ini, bahaya tersembunyi dari klan muda di depannya mungkin teratasi. Sekarang dia tahu bahwa lelaki kecil ini sebenarnya menikah dengan orang dalam keluarga itu, dia harus menyelamatkan hidupnya apapun yang terjadi. Meskipun Huang Xin Yang tidak menunjukkan kekurangan apapun, belas kasihannya sebelumnya adalah kekurangannya yang terbesar. Sekarang setelah Blood Guilty bertekad, bagaimana dia bisa dengan mudah dibodohi? Baginya, akan menjadi bencana jika jiwa yang terbelah itu melarikan diri dari tubuh Lu Ye, karena menghadapi penguasa sarang Phoenix, jiwa yang terbelah itu tidak mungkin menjadi lawan. Dalam hal ini, lebih baik mengambil risiko. Tuan Phoenix, tunggu. Pada saat ini, Lu Ye tiba-tiba mengangkat tangannya, tetapi dia telah mengambil kembali kendali atas tubuhnya. Alasan utamanya adalah karena Blood Blame tidak menghentikannya. Dia tampaknya bermaksud agar Lu Ye berkomunikasi dengan Tuan Phoenix Nest di depannya. Apakah itu menunda waktu atau hal lain, itu tidak akan membahayakannya. Hah, Huang Xin Yang berhenti, ujung jarinya masih menempel di dahi Lu Ye, dan dia menatapnya dengan tenang. Masalahku dapat diselesaikan sendiri, tanpa Tuan Phoenix perlu mengkhawatirkannya. Lu Ye berkata, dia tidak berani mengabaikan Tuan Phoenix ini, bagaimanapun, dia lebih tua dari Suyan. Selesaikan sendiri, bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Huang Xin Yang sedikit mengernyit. Dia mungkin tahu apa yang bisa dilakukan Blood Guilty, tetapi itu tidak bisa diselesaikan begitu saja. Tuan Phoenix, tunggu sebentar. Lu Ye mundur selangkah sambil berbicara, lalu menatap Yuan Xi yang mendekat dengan tatapan khawatir, mengangguk sedikit padanya, dan kemudian kehilangan akal sehatnya. Di lautan dewa, tubuh jiwa Lu Ye dan jiwa yang terbelah karena kesalahan darah saling berhadapan. Sue Jiu mencibir, kau ingin membunuhku. Lu Ye melihat sekeliling dan berkata dengan kagum, seperti yang diharapkan dari Tuan Klan Darah, metode ini benar-benar tersembunyi. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, dan dia tidak tahu kapan Sue Jiu telah menggabungkan sinar jiwa ini dengan lautan jiwanya sendiri. Itulah sebabnya ketika Tuan Phoenix ingin memaksa Sue Jiu untuk membelah jiwanya, dia merasakan jiwanya terkoyak. Perasaan retak, karena yang ingin dipaksakan oleh Tuan Phoenix adalah bagian dari jiwanya.
Penguasa darah bersikap agak tidak baik. Dia setuju untuk meminjamkan tubuhnya hanya untuk digunakan. Lu Ye memandang Sue Jiu dengan acuh tak acuh. Sue Jiu tersenyum, aku meminjamkan tubuhmu kepadamu. Aku tidak mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Aku akan menggunakannya untuk sementara waktu dan menggunakannya seumur hidup. Bab 2644 Kristal Jiwa Darah. Kata-kata Sue Jiu tidak terdengar salah baginya, tetapi Lu Ye sebenarnya sedikit terdiam. Apa hubungan antara kamu dan klan Phoenix? Sue Jiu menjadi penasaran lagi. Jika tidak ada hubungan, bagaimana mungkin penguasa Phoenix bersikap belas kasihan tadi? Aku khawatir hanya dengan satu jari, tubuh Lu Ye akan hancur total, bersama dengan bagian tubuhnya ini. Bahkan jiwa yang terpisah tidak dapat lolos dari kematian. Tetapi dia tidak mendapat tanggapan apapun dari Lu Ye, dan Sue Gui tidak repot-repot bertanya lagi, itu saja, kita akan membicarakan ini nanti. Yang membuatku penasaran adalah bagaimana kamu akan menghadapiku. Sekarang setelah jiwa yang terpisah itu menyatu dengan Lu Ye, selama dia lolos dari bencana hari ini, dia dapat menemukan kesempatan untuk mengorek rahasia Lu Ye di masa mendatang, dan kemudian dia akan mengetahui keraguan di dalam hatinya. Yang membuat Sue Jiu merasa tidak nyaman adalah nada bicara Lu Ye tadi. Bahkan jika dia sekarang hanyalah pecahan jiwa, dia adalah pecahan dari 10 penguasa kota, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dipecahkan oleh seorang Dao Fusion biasa sesuka hati. Namun, nada bicara Lu Ye tadi sangat tegas. Membakar, Lu Ye melontarkan satu kata dengan ringan. Membakar, Sue Jiu curiga, tetapi dia mengerutkan kening sesaat kemudian, karena lapisan api tiba-tiba muncul di lautan jiwa yang luar biasa ini, dan segera seluruh lautan jiwa tampak menyala dan terbakar. Api jiwa ilahi. Sue Jiu terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa ini bukan sekadar api jiwa ilahi, karena ketika api itu menyapu, jiwanya yang terbelah benar-benar merasakan rasa krisis yang sangat kuat. Ekspresinya berubah drastis, dan dia bergerak ke kiri dan ke kanan untuk menghindar di lautan jiwa, tetapi api itu segera menutupi seluruh lautan jiwa, dan dia dapat bersembunyi dimanapun dia bisa. Api itu menyerangnya, dan Sue Jiu menjerit. Api aneh itu memiliki kecenderungan untuk membakarnya begitu bersentuhan dengannya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa memadamkannya. Sebaliknya, dia tampak telah berubah menjadi bola kapas. Juga mulai terbakar dengan ganas. Lautan jiwa bergolak dan ombak menyapu di atasnya. Blood Guilty dengan cepat menarik kekuatan jiwanya, mencoba melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Lu Ye berdiri di bawah cahaya api yang mengamuk dan menyaksikan dengan dingin. Blood Guilty benar-benar telah membawanya pada dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Rencana Lu Ye sebelumnya adalah untuk menutup lautan jiwanya sendiri ketika kutukan darah tidak lagi berguna, dan menggunakan kekuatan pohon bakat untuk memurnikan pecahan jiwanya ini. Tetapi melakukan ini bagaimanapun juga berisiko. Dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat menjaga jiwa yang terbelah ini. Blood Guilty memiliki banyak metode misterius, dan jarak antara alam kultivasi mereka terlalu besar. Tidak mungkin dia bisa menembus blokade. Melarikan diri. Namun, dia diam-diam menggabungkan jiwanya dengan lautan jiwa Lu Ye. Niat awalnya adalah untuk merebut tubuh ini sepenuhnya, tetapi sekarang telah menjadi belenggunya. Lu Ye sama sekali tidak perlu menyegel lautan dewa miliknya sendiri, dan Blood Blame tidak dapat melarikan diri. Adapun keinginannya saat ini untuk mengekstraksi kekuatan jiwanya dari lautan jiwa, tidak sesederhana itu. Kekuatan jiwa kedua orang itu seperti dua gelas air. Setelah mereka menyatu, sangat sulit untuk memisahkan mereka sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Blood Guild menyadari bahwa metode ini tidak memungkinkan. Di bawah kobaran api, krisis di hatinya menjadi semakin intens. Dia tahu bahwa jika dia tidak menemukan cara, dia mungkin benar-benar mati di sini hari ini. Kehilangan jiwa bukanlah masalah besar baginya, kuncinya adalah di tangan siapa jiwa itu mati. Jika dia benar-benar dibunuh oleh orang kuat seperti Phoenix Lord, Sue Gui tidak akan bisa berkata apa-apa, tetapi akan sedikit menyedihkan untuk mati di pihak Lu Ye. Sialan, dia menggertakkan giginya dan meraung. Dia hanya menyesalkan bahwa waktunya terlalu tergesa-gesa dan dia sedikit ceroboh. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia seharusnya menemukan cara untuk mengorek rahasia Lu Ye, sehingga dia tidak akan lengah. Saat ini, tidak ada tempat di lautan jiwa yang tidak diselimuti api. Dia tidak bisa melarikan diri sejenak, jadi dia hanya bisa menoleh dan melihat ke arah Lu Ye. Saat berikutnya, tubuhnya bergetar dan dia menerkam Lu Ye. Untuk menangkap pencuri dan menangkap raja, selama dia menangkap Lu Ye, dia dapat membalikkan keadaan lagi. Meskipun itu hanya jiwa yang terbagi, dia masih menggunakan sihir ruang untuk terbang ke Lu Ye dalam sekejap dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Lu Ye tidak bergerak sama sekali, tetapi pada saat ini, sebuah pohon besar yang menyala-nyala tiba-tiba muncul dari kehampaan di belakangnya. Pohon besar itu bergoyang, mahkota pohon itu seperti kanopi, dan daun-daun yang terbakar tertutup rapat dengan banyak garis rumit. Apa ini? Sue Gui memandanginya sejenak, secara naluriah merasa bahwa pohon ini mengandung misteri yang tak terbatas dan tampaknya merupakan harta karun yang bagus. Namun, pada saat ini, bukan saatnya untuk terganggu. Dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan kekuatan jiwanya melonjak. Jiwanya tiba-tiba menegang, dan tangan besar Sue Jiu hanya beberapa kaki jauhnya dari pintu di depan Lu Ye, tetapi dia tidak bisa lagi bergerak maju. Dia perlahan menundukkan kepalanya, pupil matanya sedikit menyusut, dan bayangan akar yang melewati dadanya tercermin dalam bidang penglihatannya. Dia mengikuti akar itu untuk menjelajah, dan ternyata itu memanjang dari akar pohon besar di belakang Lu Ye. Lebih banyak akar bergerak, seperti pedang tajam yang menusuk keluar. Tuk tuk tuk, jiwa Sue Jiu langsung dipenuhi lubang, dan tubuhnya bergetar hebat. Kekuatan pembakaran yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya menyebar dari banyak akar itu, dan Blood Guilty segera merasa seperti akan dimurnikan.
Api yang mengamuk menyelimuti jiwa, dan kutukan darah membakar dengan ganas seperti lilin. Wah, harta macam apa ini? Sue Jiu tahu bahwa dia tidak berdaya. Satu-satunya hal yang ingin dia ketahui sekarang adalah apa pohon besar yang aneh ini. Sebut saja itu harta karun. Itu tidak memiliki aura harta karun. Tampaknya berada di level harta karun. Namun, berbagai kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya tidak pernah terdengar. Namun, setelah ditusuk oleh banyak akar itu, dia tidak dapat lagi menggunakan banyak metode misterius, seolah-olah dia hanya bisa menunggu kematian. Lu Ye tidak menjawab, tetapi hanya mengaktifkan kekuatan pohon bakat dengan seluruh kekuatannya, mengumpulkan api dari seluruh lautan jiwa dan membakar jiwa Sue Jiu dengan gila-gilaan. Pembakaran semacam ini jelas merupakan pengalaman yang sangat menyakitkan, tetapi Sue Gui tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya memejamkan mata dan tampak pasrah, kali ini aku kalah. Wah, kau telah mengalahkanku. Jika kau terpisah dari jiwamu, aku akan dapat menemukanmu dan membunuhmu di masa depan bahkan di seluruh dunia. Lu Ye segera mengaktifkan kekuatan pohon bakat itu dengan lebih ganas. Terlihat oleh mata telanjang, jiwa Blood Blame mulai mencair dan menghilang. Tetapi pada saat ini, Lu Ye tiba-tiba mengerutkan kening. Karena dia merasa ada seseorang yang mengguncang perlindungan lautan jiwanya, dan guncangan semacam ini sulit untuk ditahan. Begitu aku merasakannya, aku menyadari kebenarannya. Itu adalah hasil kerja keras Lord Phoenix. Orang ini mungkin tidak percaya bahwa dia dapat menyingkirkan jiwa terbelah Blood Guilty, jadi dia ingin masuk dan memeriksanya sendiri. Lu Ye tidak ingin dia masuk. Meskipun Phoenix Master adalah tetua Suyan, bagaimana mungkin tempat seperti Soul Sea dapat diakses oleh orang lain dengan santai. Belum lagi, pohon bakat sekarang terwujud di belakangnya. Tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menahannya, jadi dia hanya bisa menundanya selama mungkin dan menjaga perlindungan lautan jiwa. Setelah beberapa napas, Phoenix Master jelas sedikit tidak sabar, dan kekuatan guncangan itu menjadi semakin ganas, seolah-olah Lu Ye akan memaksa masuk jika dia tidak membiarkannya masuk. Dia harus memperlakukannya dengan hati-hati ketika menyangkut jiwa yang terbelah karena rasa bersalah akan darah. Cara paling sederhana adalah membunuh Lu Ye dan jiwa yang terbelah itu secara langsung, dan semuanya akan berakhir. Tetapi Bakyu meminta belas kasihan, dan Lu Ye juga telah merebut darah Phoenix. Bagaimana dia bisa membunuh? Tetapi anak ini masih menjaga lautan jiwanya dan tidak akan membiarkannya masuk. Setelah mengujinya beberapa kali, dia tidak peduli apakah Lu Ye akan terluka atau tidak. Tanpa ragu-ragu, dia mengerahkan kekuatan dengan keras. Pada saat ini, Lu Ye membuka lautan jiwanya. Ketika tubuh jiwa Master Phoenix terungkap, seluruh lautan jiwa sudah tenang, dan pohon bakat di belakang Lu Ye juga jatuh ke dalam kehampaan. Dia memegang kristal merah darah heksagonal seukuran kuku di tangannya. Ini tidak diragukan lagi adalah kristal jiwa lainnya, tetapi sangat berbeda dari kristal jiwa yang dia dapatkan dari membakar banyak tubuh jiwa dalam pertempuran sebelumnya dengan Jiao. Yang ini ukurannya lebih besar, dan kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya juga lebih melimpah. Yang terpenting adalah ada banyak garis-garis kecil yang padat di permukaan kristal jiwa ini. Di mana Blood Blame? Master Phoenix melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak Blood Blame. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh. Namun, saat berikutnya, matanya menatap kristal jiwa di tangan Lu Ye, dan alisnya terangkat. Dia merasakan sisa napas Blood Blame dari kristal jiwa ini. Sangat terkejut. Kristal jiwa itu tidak diragukan lagi adalah apa yang tersisa setelah jiwa darah dihancurkan, dan itu belum tentu tertinggal. Jika dia telah menggunakan cara untuk membunuhnya secara langsung sebelumnya, tidak akan ada yang tersisa, kecuali dia menggunakan semacam metode pemurnian. Hanya dengan cara yang relevan piala seperti itu dapat diperoleh. Kristal jiwa darah ada di sini, yang berarti bahwa jiwa yang terbelah telah dimurnikan. Anak ini, benar-benar memecahkan masalah darah sendirian. Metode apa yang dia gunakan? Aku telah melihat Master Phoenix, dan Blood Guilty sudah mati. Lu Ye mengepalkan tangannya, diam-diam senang bahwa Master Phoenix hanya perlu datang sebentar, dan bahkan pohon bakat tidak dapat menyembunyikannya. Huang Xinyan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangkat tangannya dan kristal jiwa di tangan Lu Ye terbang langsung ke tangannya. Dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa dan menyelidiki, ekspresinya sangat serius. Sue Jiu licik dan licik. Tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan melakukan apapun pada kristal jiwa ini. Lu Ye mungkin tidak dapat mendeteksinya, tetapi dia pasti tidak akan bisa lolos dari matanya. Lu Ye mendengus dan tidak berani mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Huang Xinyan menatap Lu Ye lagi. Rasa jijik di matanya sedikit berkurang. Bocah manusia ini tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Tapi ini jelas bukan alasan mengapa dia mengambil darah Phoenix Yuan. Dia memiliki harapan besar untuk anggota klannya yang lebih muda, dan tidak ada orang baik di ras manusia. Dengan jentikan jarinya, kristal jiwa itu terbang ke arah Lu Ye lagi. Huang Xinyan berkata dengan dingin, meskipun aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk memurnikan jiwa Blood Guilty, tetapi kristal jiwa ini mengandung banyak wawasannya tentang cara kultivasi. Kehidupan yang baik dan pemurnian akan sangat bermanfaat bagimu. Lu Ye mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Dapat dikatakan bahwa kristal jiwa ini sangat berbeda dari yang diperoleh sebelumnya. Yang sebelumnya hanyalah kondensasi dari kekuatan jiwa murni, tetapi yang Blood Guilty ini jelas lebih dari itu. Pohon bakat dapat membakar hal-hal yang tidak baik untuk dirinya sendiri, tetapi dapat meninggalkan hal-hal yang baik untuk dirinya sendiri. Ini adalah bagaimana banyak wawasan Blood Guilty telah dilestarikan. Lu Ye dalam suasana hati yang luar biasa. Lu Ye telah mendapat banyak manfaat dari jiwa Blood Guilty sebelumnya yang meminjam tubuhnya untuk bertarung melawan pedang Tianxuan. Sayangnya,
Itu tidak bertahan lama, dan apa yang dipelajarinya darinya tidak solid, dan banyak dari mereka yang dia tahu tetapi tidak tahu. Jadi, namun dengan kristal jiwa ini, semuanya bukan lagi masalah. Hanya dengan memurnikan kristal jiwa ini, Anda dapat melihat sekilas banyak wawasan Sue Gui tentang jalur kultivasi, yang pasti akan menghemat waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkannya. Saya hanya ingin menyelesaikan jiwa yang terbelah karena rasa bersalah, tetapi saya tidak menyangka akan mendapatkan kejutan yang tidak terduga seperti itu. Ini jelas merupakan keuntungan terbesar dalam pertempuran ini. Bab 2645 Jangan menyerah. Terima kasih, Tuan Phoenix. Lu Ye mengucapkan terima kasih dengan cepat dan dengan hati-hati menenggelamkan kristal jiwa ke dalam lautan jiwa. Dia akan mencari kesempatan untuk memurnikannya nanti. Ini adalah pialamu, terima kasih atas apa yang telah kulakukan. Tuan Phoenix mendengus dingin, melihat sekeliling, mencari sesuatu yang mencurigakan. Dia masih sedikit tidak nyaman dengan jiwa terbelah milik Blood Guilty. Lu Ye merasa bahwa Tuan Phoenix ini tampak sedikit tidak nyaman dengannya. Dia diam-diam menduga bahwa dia pasti telah memperhatikan aura sisa darah Phoenix Yuan di tubuhnya. Suyun dapat mendeteksi keajaiban roda bulan yang terang di langit berbintang hari itu, jadi tidak ada alasan mengapa Tuan Phoenix tidak dapat mendeteksinya. Namun dalam analisis terakhir, apa yang terjadi antara dia dan Suyan disebabkan oleh kehendak Xing Yuan, dan itu bukan salah siapa-siapa. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk dibangkitkan karena darah Phoenix Yuan. Untuk ini, dia sangat berterima kasih kepada Suyan. Tuan Phoenix memeriksanya dan memastikan bahwa tidak ada bahaya tersembunyi yang tersisa di lautan jiwa. Kemudian dia melirik Lu Ye dengan dingin, bergoyang, dan menghilang. Lu Ye juga mengikuti dan membubarkan tubuh jiwanya, dan kesadarannya kembali ke tubuh fisiknya. Suara Yuanxi segera mencapai telinganya, bagaimana? Lu Ye berbalik dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa dia tidak lagi berada di tempatnya. Dia pasti telah dibawa pergi dari tempatnya saat dia terjerat dengan Blood Guilty tadi. Tidak apa-apa, Lu Ye menggelengkan kepalanya dan hendak bertanya ketika dia tiba-tiba melihat cahaya terang meledak ke arah tertentu dari sudut penglihatannya. Dia berbalik dan melihat bahwa sepertinya ada matahari besar yang terbit di sana, dan ada lebih banyak fluktuasi kekuatan yang sangat ganas datang dari sana. Sebagai putra Xing Yuan, dan saat ini memiliki kekuatan 3 berkah, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan kekosongan yang mendidih di arah itu bahkan dari jarak yang jauh. Ada orang-orang kuat yang bertarung di sana, dengan momentum yang hebat. Itu Bakyu dan Yun Siwang. Akibatnya seperti riak, menyebar ke segala arah. Lampu menyala liar di kota-kota Hedao yang tidak memiliki pemilik, dan perlindungannya rusak. Kemudian bangunan-bangunan di kota itu hancur dan manik-manik Hedao pecah. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari setiap kota, sebagian besar dari mereka dengan cepat melarikan diri ke dunia bawah, dan hanya beberapa yang terbang di sekitar. Ini jelas merupakan pecahan manik-manik Hedao yang pecah. Dalam permainan catur sebelumnya, ribuan kota Hedao milik Black diserang. Dalam satu permainan catur, pasukan Black hampir musnah, dan ribuan kota Hedao ini menjadi tidak bertuan. Meskipun formasi pelindung mempertahankan operasi paling dasarnya, formasi itu tidak dapat menghentikan akibat pertempuran antara Bakyu dan Yun Siwang. Keduanya memegang harta karun. Di bawah tabrakan itu, dunia terbalik dan keempat kutub runtuh. Dalam keadaan normal, begitu banyak pecahan mutiara Hedao dan bahkan kota Hedao yang tidak memiliki pemilik pasti akan menyebabkan penjarahan. Meskipun Baizi menderita kerugian besar dalam pertempuran sebelumnya, dia jauh lebih baik daripada Heizi. Setidaknya dia masih mempertahankan sebagian kekuatannya. Jika ribuan kota Hedao ini dibagi, selain tidak dapat menebus hilangnya personel, mereka pasti akan menghasilkan banyak uang. Tetapi sekarang tidak ada yang berani mendekati medan perang, yang merupakan area yang dicakup oleh permainan catur asli. Semua orang hanya bisa melihat banyak pecahan beterbangan di sekitar. Yuanxi melihatnya di matanya dan merasa patah hati. Baru setelah dia ingat bahwa Lu Ye telah menghancurkan kota darah hitam sebelumnya dan mengemas mutiara Hedao dari kota darah hitam dan mengirimkannya kembali ke kota, dia merasa sedikit terhibur. Dari pertempuran ini, kota Yuanxi memperoleh keuntungan paling banyak. Lingkaran riak yang terlihat oleh mata telanjang dengan cepat jatuh di depan mereka, dan kekuatan akibatnya tidak boleh diremehkan. Namun, riak-riak ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak sejauh 10 mil dari Lu Ye dan yang lainnya. Itu tidak menghilang, itu hanya tetap di sana. Lu Ye awalnya tidak memahaminya, tetapi setelah melihatnya dengan saksama, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini seharusnya adalah hasil kerja keras Dewa Phoenix. Dia samar-samar dipenuhi dengan misteri jalan ruang, mengubah 10 mil di depannya menjadi jurang, sehingga tidak mungkin akibatnya menyebar. Kemarilah, Lu Ye segera menenangkan diri dan memperhatikan pertempuran di sana dengan saksama. Sayangnya, jaraknya terlalu jauh, dan kekuatan yang meletus di sana begitu dahsyat sehingga tidak peduli seberapa keras dia menggunakan penglihatannya, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Bakyu dan Yun Siwang tidak memiliki dendam dan bahkan mungkin tidak saling mengenal, tetapi ini adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata dan tabrakan kekuatan dua harta karun besar. Lu Ye tahu dalam hatinya bahwa Bakyu ingin menggunakan pertempuran ini untuk membiarkan sang melahap pedang Tianxuan dan mengubah misteri di pedang Tianxuan menjadi makanan bagi sang. Kalau tidak, Bakyu tidak akan datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi Yun Siwang. Lu Ye merasa sedih di dalam hatinya dan telah meramalkan akhir hidup Yun Siwang. Dilihat dari situasi yang saat ini dia ketahui, Yun Siwang, sebagai budak pedang, tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh pedang Tianxuan. Anda harus tahu bahwa jiwa terbelah yang menyalahkan darah sebelumnya mengendalikan tubuhnya dan bertarung melawan Yun Siwang. Anda datang dan saya pergi. Sebagai orang terkuat di dunia, Bakyu tidak mungkin berada di level ini. Jika dia mau, dia seharusnya bisa menang dengan mudah. Namun,
Jika dia ingin sang menelan pedang Tianxuan, dia harus bertarung sampai mati, seperti yang dilakukan Lu Ye di medan perang. Apapun yang terjadi, Bakiyu pasti akan memenangkan kemenangan terakhir, membunuh Yun Siwang dan mematahkan pedang Tianxuan. Ini mungkin akhir terbaik untuk Yun Siwang. Lu Ye awalnya bermaksud membantunya melarikan diri, tetapi dia tidak memiliki kemampuan. Ada sedikit harapan bahwa Sue Jiu akan mengambil tindakan, tetapi jika ini terjadi, pedang Tianxuan akan jatuh ke tangan Sue Jiu. Begitu juga. Bukan apa yang ingin dilihat Lu Ye. Oleh karena itu, membiarkan Bakiyu mengakhiri Yun Siwang akan dapat diterima oleh Lu Ye. Tuan Phoenix, ada sesuatu yang harus kami lakukan di sini. Mari kita pergi dulu. Yuan Xi menyapa Huang Xinyan sambil mengedipkan mata pada Lu Ye. Dia juga memperhatikan bahwa Tuan Phoenix ini tampaknya agak enggan bertemu sebagian besar keluarganya, tetapi dia tidak tahu mengapa. Hanya saja, seorang pria sejati tidak berdiri di balik tembok yang berbahaya. Sekarang dua harta karun besar saling bertabrakan, tidak ada gunanya tinggal di sini untuk menyaksikan kegembiraan itu. Tentu saja, lebih baik melarikan diri terlebih dahulu. Lu Ye tidak bergerak, tetapi nadanya agak rendah, Tuan, tunggu sebentar, saya ingin melihat lagi. Meskipun tidak ada yang bisa kita lakukan, setidaknya kita bisa mengirim Tuan Yun dalam perjalanan terakhirnya ke sini. Huang Xinyan tidak menoleh, tetapi berkata dengan tenang, sebaiknya Anda tidak berlarian. Yuan Xi pertama-tama menatap Lu Ye, sangat menyadari bahwa suasana hati sebagian besar anggota keluarganya tidak benar, tetapi dia tidak dapat mengetahui alasannya, dan kemudian menatap Huang Xinyan, Tuan Phoenix, apa saran Anda? Huang Xinyan mendengus dingin, akan ada orang yang datang, Anda tidak berpikir Blood Guilty akan membiarkannya begitu saja, bukan? Orang ini, Blood Guilty, selalu mengambil satu langkah pada satu waktu dan merencanakan 10 langkah pada satu waktu. Kali ini dia gagal dalam usahanya untuk menemukan harta karun itu, jadi tidak mungkin dia tidak punya rencana cadangan. Terlebih lagi, situasi saat ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi banyak orang di dunia ini. Pertarungan antara dua pria kuat yang memegang harta karun di depan mereka mungkin hanya sebuah pendahuluan. Pertarungan yang benar-benar mengejutkan masih akan datang. Jika bukan karena pertimbangan seperti itu, dia tidak akan datang ke sini secara langsung. Ketika Yuan Xi mendengar ini, dia mengerutkan kening pada awalnya, lalu sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya menjadi serius. Pada saat ini, di suatu tempat di dunia batin, darah mengalir di kota. Dalam genangan darah yang besar, Sue Jiu duduk bersila dan perlahan membuka matanya yang sipit. Ada lebih dari satu kolam darah di daerah ini. Tidak kurang dari puluhan ribu kolam darah di semua arah, besar dan kecil. Darah mengalir deras di kolam. Ada juga pola formasi besar di antara banyak kolam darah. Ini jelas merupakan formasi yang mengejutkan. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, mari kita kirim pesan ke keluarga-keluarga itu. Bahkan jika ada vampir yang menjawab, iya. Sue Jiu terdiam sejenak, ekspresinya muram. Sejujurnya, tingkat keberhasilan merencanakan harta karun kali ini masih sangat tinggi. Dia telah memperhatikan posisi papan catur langit berbintang ribuan tahun yang lalu, dan membuat banyak pengaturan secara rahasia untuk tujuan ini. Kelahiran pedang Tianxuan kali ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang baik, tetapi aku tidak ingin gagal pada akhirnya. Terutama karena dia tidak menyangka orang itu Bakiyu benar-benar datang dan membunuhnya. Melihatnya sekarang, dia seharusnya meminta bantuan Feng Chao, jadi dia dapat menembus kehampaan dan mencapai padang salju secara langsung. Dalam imajinasinya, kemungkinan terjadinya hal ini lebih kecil daripada peluang. Namun, karena hal itu terjadi, dia tidak punya rencana cadangan untuk mengatasinya. Berita tentang padang salju seharusnya telah menyebar ke seluruh dunia batin. Sekarang, entah berapa banyak mata yang diam-diam menatap ke sisi itu. Tidak apa-apa jika Bakiyu tidak muncul. Sekarang dia muncul, itu adalah kesempatan. Mereka yang datang ke sini pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Sekarang yang harus dia lakukan hanyalah mengangkat tangannya dan para pengikutnya pasti akan berkumpul. Bahkan, konon ini mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk membunuh Bakiyu. Tidak ada yang bisa mengabaikan godaan seperti itu. Satu-satunya hal yang membuat Blood Guilty merasa tertekan adalah jiwanya sendiri telah hancur. Meskipun kerugiannya tidak besar, poin utamanya adalah dia tidak tahu bagaimana jiwanya hancur. Hubungan terakhirnya dengan jiwa yang terbelah itu terputus sebelum dia bertemu dengan Master Phoenix. Setelah Master Sarang Phoenix muncul, dia mengisolasi ruang itu, membuatnya sulit untuk memata-matai jiwa yang terbelah itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengetahui apakah jiwanya yang terbelah itu dihancurkan oleh Lu Ye atau apakah Master Phoenix sendiri yang mengambil tindakan. Yang terakhir lebih mungkin, dia telah mengendalikan tubuh fisik Lu Ye dan tahu bahwa itu adalah tubuh yang sangat bagus yang sangat dia idamkan. Namun, jika dia mengatakan bahwa dia dapat membunuh jiwanya sendiri dengan tubuh Fusion Dao, Sue Jiu masih tidak mau mempercayainya. Memusatkan pikirannya, kekuatan ruang di sekitar Sue Jiu berfluktuasi, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih kekosongan di depannya. Kolam darah di sekitarnya juga mulai mendidih, dan darah berubah menjadi kabut darah dan naik. Dengan genggaman ini, kekosongan itu langsung hancur. Saya benar-benar tidak ingin menyerah. Di dekat medan perang, Huang Xinyan tiba-tiba menoleh dan melihat ke satu arah. Kekosongan itu berputar ke arah itu. Jelas bahwa seseorang menggunakan sihir ruang untuk menghancurkan ruang itu. Melihat seluruh dunia batin, selain klan Phoenix, satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu adalah mereka yang telah mengambil darah klan Feng. Ketika tidak ada kelainan di kekosongan di sini, Huang Xinyan belum menyadari apapun, tetapi saat kelainan itu muncul, Huang Xinyan merasa bahwa ada semacam pengaturan rahasia di sini. Itu seharusnya adalah cadangan yang ditinggalkan Blood Guilty di sini sebelumnya.
Hanya dengan cara ini dia dapat menghancurkan kekosongan di sini. Bagaimanapun, keajaiban ruangnya diambil dari klan Feng, dan dia bukan seorang praktisi yang baik. Ketika Huang Xiniang mendengus dingin, dia hanya melambaikan tangannya dengan lembut, dan kekosongan yang terpelintir di sana menjadi halus seperti selembar kertas kusut. Yuan Xi mengerutkan kening dan berkata, karena Tuan Feng tahu itu adalah hasil kerja Sue Jiu, mengapa dia tidak membiarkannya datang? Huang Xiniang telah menunjukkan permusuhan yang besar kepada Sue Jiu sebelumnya, jadi bukankah seharusnya dia membiarkannya datang sekarang dan bertengkar dengannya? Huang Xiniang berkata dengan tenang, dia tidak akan datang, dia hanya menguji kali ini. Bahkan jika dia tidak campur tangan, Sue Jiu tidak akan punya nyali untuk datang saat ini. Dia akan tetap menunggu kesempatan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.